Alhamdulillah, malam hari ini kita mengadakan peristiwa Isra wal Mi'raj. Dalam ayat yang dibacakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa makna bi'abdihi? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mudah orang menjadi hamba Allah. Tidak mudah orang dianggelar menjadi hamba Allah. Tidak mudah orang dicap oleh Allah hamba Allah. Setidaknya kata Imam Asy-Syafi'i, hamba Allah itu 3 syaratnya. Yang dikatakan bi'abdihi dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Kasyaf, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir 3. Pertama, muhafazatus syar'iyyah. Orang itu harus menjaga syariat. Bagaimana ingin jadi hamba Allah? Sembahyang kada sunnah. Sembahyang 2 setahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha. Jadi kita ini jangan ngaku-ngaku hamba Allah, sembahyang pada surah. Bacaan ngantuk. Ya, aku lihat di majelis taklim di mana-mana orang bacaan goreng. Ya, entah tahu majelis kelasnya. Ya. Jadi kalau disebut hamba Allah, muhafazatus syar'iyyah. Orang itu menjaga syariat. Apa syariat salat? Apa syariat puasa? Apa syariat zakat? Apa syariat haji? Apa syariat wudu? Apa syariat sembahyang malam? Jadi kalau orang itu mengaku hamba Allah, harus sembahyang, harus puasa. Nah, kadang lagi masuk puasa kita. Ya, aku di Jambi sana tuh, mulai masuk bulan puasa tuh ada kedai. Pintu tuh buka lah dua pintu. Nah, pokoknya di dalam tuh ramai orangnya. Siang tuh batisnya nampak, badannya kada nampak. Entah tungkalnya. Ada juga tuh. Ada. Aduh, ngaku hamba Allah, puasa kada suka. Ada orang tuh, mohon maaf, nang laki tuh rajin puasa. Bersahur rajinnya, mbah bersahur makan, gancang makan, ya. Pas dia ke pasar, lapar parut, masuklah kedai nang buka tadi itu. Ya, waktu sahur tadi nang bini ini masaknya pucuk ubi. Dia ada pengang lain nang ada pucuk ubi, makannya pucuk ubi. Lapar jam 3 sore, masuk warung tadi. Di dalam tuh ada sate, makan sate. Pas bulik jam 5 tuh pura-pura lahan, pura-pura lapar. Sampai ke rumah, assalamualaikum. Lapar kan? Padahal kenyang udah makan sate, 5 susuk bukan sate. Maka sate Padang pulang tuh. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuklah. Nah, bayah tuyuh puasa hari ini. Tapi ditakdirkan oleh Allah muntah nang laki tadi. Oh ya, aku nak muntahnya. Sekali muntah keluar sate. Kata nang bini sahur tadi kan pucuk ubi. Napa ya nih keluar sate? Inilah berkatnya bulan suci Ramadan. Iya, sudah tuh ada tuh orangnya sini itu ada. Jadi kadang-kadang kita kada boleh berbohong, kada boleh. Berbohong itu kada boleh. Tapi ada berbohong yang dibolehkan. Umpamanya ada orang nak nikam orang, nak bunuh orang, mana orangnya? Kita tunjukkan situ, mati orang, berdosa kita. Orangnya mana tahu? Padahal di bawah keranjang nih, bawah tikar nih, di bawah lempit nih, bawah apa? Bawah bawah meja kita bilang kan tidak ada. Bagus tuh bujur berbohong nang boleh tuh.
Tapi kalau kita tunjukkan nih di bawah meja nih, matinya berdosa kita. Sama dengan orang rumah. Oh ya, bungas kah ulunnya? Padahkan bungas. Walaupun kada bungas. Jadi boleh bubuhongnya boleh. Coba kita padahkan. Oh ya, kami di bungas. Mana bungas? Hirang. Hendak pulang. Seminggu kada masakan bini. Jadi ada hal-hal yang boleh berbohong. Itu syariat. Jadi kalau kita ingin hamba Allah, jaga syariat. Masuk puasa nih, apalagi nih bulan Rajab nih. Bulan Rajab ini 3 sunnahnya. Pertama, banyaki puasa. Kata Nabi, kullun nasi ji'a'un yaumal qiyamah. Setiap manusia pada hari kiamat pada kehausan illal anbiya, kecuali Nabi tidak haus. Kemudian siapa lagi? Man shama Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Orang yang puasa di bulan Rajab, orang yang puasa di bulan Sya'ban, dan orang yang puasa di bulan Ramadan, itu pada hari kiamat pada ada kehausan. Maka sunnah kita di bulan Rajab ini puasa. Ya. Apakah sebulanan? Boleh. Kada sanggup sebulanan 2 minggu. Kada sanggup 2 minggu seminggu. Kada sanggup sehari. Kada sanggup ampi. Ayahnya pulang. Ya. Sunat kita puasa bulan Rajab. Yang kedua, di bulan Rajab ini sunat ahya'ul lail, bangun malam. Apa kata Nabi? Man ahya lailata Rajab. Siapa orang yang menghidupkan malam-malam bulan Rajab dengan sholat tahajud. Karena ada juga orang malam tuh bangun, ada juga bukan sembahyang, bukan nih. Padahal malaikat nulis nih, di harapan nih, ya Allah, banyak orang sholat malam, ya Allah, tulis kata Allah. Bahaya nak nulis, kada jadi, ya Allah. Ngapa kada jadinya sembahyang? Ngapa? Bekamnya. Yang bekamnya goreng pula. Padahal orang yang bangun malam tuh berkah, apalagi umur 50 nih, umur 50. Nih ibu-ibu nih 12 tahun nih. Ini 12 tahun nih. Orang yang umur 50 sudah wajib bangun malam tuh. Jadi kita ini mohon maaf Pak. Oh Pak. Hidup kan masih. Mun bini rajin bangun malam, syukur kita Pak. Ini jangan disariki bangun malam, sembahyang terus. Nih pikirkan, nang Tuhan ini dipikirkan. Jadi kita ini kalau nang bini rajin bangun malam, alhamdulillah. Nang laki rajin bangun malam, alhamdulillah. Tapi kalau dua-duanya rajin bangun malam, berkah rumah tangga. Nang rajin salat bini, rajin sholat tahajud, nang laki sholat tahajud, itu berkah rumah tangga itu. Makanya kata Nabi SAW, siapa orang yang di malam-malam bulan Rajab, dia bangun malam, 3 yang Allah kasih dengan dia. Pertama apa? Wadaiqil aish, Allah hilangkan kesulitan hidupnya. Makanya sempian ini mohon maaf Bapak Ibu, kalau ingin hidup kita ini berkah, murah rezeki, bangun malam. Diqul aish, Allah yarfa' diqul aish, Allah angkat kesulitan hidup. Kenapa kada susah kita hidup? Sembahyang kada suah. Bangun subuh jam 8 terus, esok jam 10, esoknya lagi jam 12. Ya. Jadi bagaimana rumah tangga ingin berkah? Kenapa? Karena ada sembahyang malam. Yarfa'u diqul aish. Yang kedua, wasabba khairun min fawqin sabban. Allah curahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya orang-orang yang suka sholat malam itu kebaikannya bertambah. Kalau dia tidak bertambah anaknya, anak tidak bertambah rumah tangganya, berkah rumah tangganya. Kita ini kadang-kadang macam apa nak berkah. Sebut-sebut penyarikan, nang laki datang ingin makan terus, nasi goreng, ayam goreng, tahu goreng, hintalu goreng, ya, jolong dengan bini kada suah, jolong paling-paling 1.000. Ya, saya pernah Bu ditanya Pak Ustadz, bolehkah nang bini ini mengambil duit laki? Ayo Bu, apa jawabnya? Oi, apa hukumnya nang bini ngambil duit laki? Boleh dah?
Boleh Bu? Boleh. Hebat Ibu sini nih. Boleh kalau laki. Nah, cocok. Boleh kalau laki pemalas. Masa 5 tahun kawin baju merah tuh Pang? Ini mohon maaf nang baju merah. Orang aruhan baju merah, Isra merah baju merah, Maulid Nabi baju merah, ke pasar baju merah, aruhan baju merah, majlis taklim baju merah, ke masjid baju merah, guring baju merah. Nah model gini nih boleh ngambil 2 laki sekedar hajatnya saja. Lebih-lebih itu kan boleh. Ya. Jadi laki ini kadang-kadang mohon maaf ketika memberikan rezeki buat istri, dapat duit kasih rezeki, itu berkah minta ampun. Berkah itu. Makanya dalam hadis sahih, tapi itu tidak sahih. Disunnahkan 3 bulan sekali, Pak. 3 bulan sekali sunat membelikan cincin buat bini. Ayo lah situ. Catat Bu. 3 bulan sekali. Ini bulan apa nih? Rajab, Sa'ban, Ramadan. Nah, minta lagi nih. Ustaz Amin saya siap tuh. Jadi 3 bulan sekali sunat nang laki ini nukarkan cincin buat bini. Cuman cincin kada tahu apakah cincin emas, apakah cincin wasi. Yang penting tukarkan cincin. Sunat itu 3 bulan sekali. Pokoknya catat Bu hari ini Rajab, Sa'ban. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang suka bangun malam wasabba khairan min fawqis sabar. Yang ketiga, orang yang suka bangun malam di bulan Rajab, apa kata Nabi? Wa yadkhulul jannah ma'al bighairi hisab. Orang yang masuk surga tanpa hisab. Dalam hadis lain, wa yakhruju minad dunya kayaumi waladat ummuh. Andaikan dia meninggal dunia seperti bayi. Makanya orang yang suka bangun malam itu hidup berkah. Satu lagi mohon maaf ibu-ibu kalau ada mohon maaf anaknya baru kawin ya, sulit dapat anak, suruh sembahyang duha jam 9. Karena jam 9 itu hormon sedang bagus. Ibu punya anak baru kawin. Nah, belum dapat keturunan, sebulan, 2 bulan, setahun belum dapat keturunan, suruh sembahyang duha jam 9. Ketika jam 9 itu hormon sedang bagus tuh. Ya, tapi yang nang Tuhan ada banyak lagi. Umurlah 80 sembahyang duha. Walaupun sembahyang duha jam 9 nang Tuhan ada banyak lagi. Mantul sudah. Mantap betul. Jadi kita ini mohon maaf lah syariat nih nang Tuhan ini mesti sembahyang duha mesti. Ulun pernah takun guru sembahyang duha itu berapa? 8 rakaat, 12 rakaat. Sempian sembahyang duha 2 rakaat masih miskin. Entahlah situ. Jadi kalau sempian pengen sugih sembahyang duha minimal 4 rakaat. Ada tak sunnah surahnya? Tidak ada. Boleh wasyamsi waduhaha boleh, waduha boleh. Tapi kalau ibu-ibu hafal umpamanya waqiah, baca waqiah. Rakaat pertama waqiah, maka 2 yasin, yang ketiga tabarak. Aku ulun ada jemaah ulun mohon maaf sehari sanggup baca waqiah 50 kali. Ulun berpikir hebat juga jemaahnya nih baca waqiah 50 kali. Rupanya bukan waqiah. Tas bisa 50 kali. Tanya Ustaz Hafiz nih, Ustaz Fakih Al-Hafiz nih, ulun bawa ke di sini nih. Beliau ini Al-Hafiz, Bu. Nah, kenal lah Ibu Ustaz Fakih ini, Bu. Oi, yang situ kenal Ustaz Fakih. Coba Ustaz berpusing, Ustaz. Nah. Ini Ustaz Fakih Al-Hafiz, Bu. Nah, kita tanya dia nih, surah Waqiah berapa ayat Ustaz? Nah, Ustaz. Nanti kita takun dengan beliau. Jadi kita ini mohon maaf Bu, jangan gara-gara kada hafal surah, kada sembahyang tahajud. Tidak ada. Kalau tahajud itu surah yang pasti itu tidak ada. Bisa ayat kursi, bisa seperti sembahyang sholat tarawih. Ya, kalau Habib Umar tidak, 1 rakaat itu Al-Baqarah, 2 rakaat Al-Maidah. Sayyidina Utsman lagi 2 rakaat khatam Quran. 1 rakaat itu 15 juz.
2 rakaat 30 juz. Mun di masjid kita nih, masjid apa ngarannya nih? Masjid apa? Nurul Yakin. Nah, sembahyang 2 rakaat 30 juz, mulik jamaah. Sedangkan nang 20 rakaat aja bulik juga minta intai. Berapa situ? 20, cari nang 8. Tapi di tungkalnya setah begelun ndak ada nang 8. Kecuali nang malas. Ya, tungkalnya bagus. Kalau di Jambi itu 8 ada, 2 ada sembahyang ada 2. Ya, jadi bagus kita tungkalnya, jaga syariat, jaga syariat, jaga syariat. Imbah tuh berzakat pulang. Nang sugih-sugih. Banyak orang sugih di sini kah? Oi, orang sugih, angkat tangan. Hai, dada. Aku nih ulun kadang-kadang sadih, makanya khutbah Jumat, ulun sering sampaikan khutbah Jumat, itu kada boleh lawas-lawas. Ada orang khutbah Jumat sejam. Boleh jamaah. Makruh khutbah Jumat tuh panjang-panjang tuh makruh. Ya, ada boleh. Kenapa jamaah sering boleh? Kenapa khutbah Jumatnya panjang? Ini kan mesti mohon maaf, misalkan dalam Al-Quran itu aqimus shalah wa atu zakah itu 26 kali itu. Aqimus shalah wa atu zakah wa aqimus shalah wa atu zakah. Dirikan sholat, keluarkan zakat. Itu 26 kali. Seakan-akan Allah ingin bilang, hei umat Islam, jalan harapan, rajin sembahyang, rajin zakat. Karena ada orang rajin sholat tapi kada rajin zakat. Ada orang rajin zakat tapi kada penyembahyang. Ada orang rajin sholat, rajin zakat, nang payah, kada sembahyang, kada berzakat. Macam-macam pulang. Ya, 2 bu, rajin sholat, rajin zakat. Tidak ada orang yang rajin zakat hidupnya susah tuh, tidak ada. Tidak ada orang yang rajin sedekah hidupnya susah tuh, tidak ada. Itu kadang-kadang celengan lewat. Ulun sering khutbah bang, celengan lewat. Pas depannya, nah katanya. Lewat cilengan bangun pulang. Ada tuh. Tahu juga Nurul Yakin. Ada kan Nurul Yakin kira? Dia ada nih. Bagus tuh. Ini kadang-kadang lewat celengan. Ha, kata. Pura-pura itu. Untuk celengan dibuat. Padahal itulah investasi kita. Masukkan ada banyak-banyak 1 juta aja dia. Seminggu pingsan. Ya, ini pasukan 1000. Padahal berpengplang kelenteng bunyi. Ini ada nutup tuh, ada nutup tuh. Waktu nak masuk tuh ada nutup. Tapi salah berpeng. Bunyi lagi. Syariat itu. Apalagi syariat haji. Saya tanya ibu-ibu sudah haji kah? Oi, nang haji nang angkat tangan nang belum haji. Belum haji kan? Oi. Nang belum haji. Oh banyak deh. Oh iya juga sana. Ada salawat haji itu belah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuballughuna baitikal haram wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kata ayah kami dibaca 1000 kali. Tapi bacanya berdua bu. Nang laki baca, nang bini baca. Tapi kalau nang bini baca, nang bini naik haji, nang laki tidak. Tapi kalau nang laki rajin baca, nang laki naik haji, nang bini tidak. Supaya rajin baca dulu. Satu waktu, satu hari itu 1000. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballughuna baital haram wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ya, bagusnya setiap sembahyang baca 1000. Kada bisa juga satu hari jadilah 1000. Niatkan. Ulun ada cerita ayah kami. Orang-orang sini juga lah dulu berhari. Ini nyendung undang halo itu. Nyendung halo itu nah. Sehari dapat 3000. Sehari dapat 3000. 3 tahun ya haji. Hah. Berarti luar biasa orangnya. Ya itu syariat itu. Makanya kalau ada orang mohon maaf ada duit kada balik haji, Allah mengancam itu. Man zada rahlatan antubaluna baitul haram, man zada malan wa rahilatan antubaluna baitul haram, falam yahujja fa alaihi ay yamuta yahudiyan asramin aw majuziyan. Siapa ada orang rezeki, badan sehat,
tapi tidak mau pergi haji. Apa kata Nabi? Andaikan dia meninggal dunia, dia pilih mati Yahudi atau Nasrani. Mudah-mudahan kita semuanya bisa naik haji. Amin, amin ya rabbal. Haji itu macam-macam tuh. Ada Haji Abidin, ada Haji Mansur. Haji Abidin atas biaya dinas dikasih pemerintah. Naik haji, Abidin ngarannya. Ada juga Haji Mansur, tanahnya digusur. Ulik dari Mekah Haji Mansur. Ada bertakun guru, bolehkah kita jual rumah naik haji? Haram. Jual tanah naik haji? Haram. Tapi kalau tanahnya banyak, rumahnya banyak, boleh. Ini rumahnya sepintu tuh, pangguring di situ, berusaha di situ, jual tanah tuh, jual rumah tuh, naik haji? Haram. Nggak sekadar jadi haji. Kenapa? Karena melanggar syariat. Ibu bapak yang dimuliakan Allah. Yang kedua, makna abdihi itu adalah al-qadha lillah. Ya, al-qadha lillah. Menerima ketentuan dari Allah. Kita ini mohon maaf Pak, senangkah susah kan terima. Karena sunnah datang dari Allah. Boleh jadi yang susah mengingatkan kita kepada Allah. Boleh jadi ketika dicoba oleh Allah kita mengingatkan kepada Allah. Al-qadha lillah. Kita ini kadang-kadang menerima ketentuan Allah, kadang ya Allah ulunnya susah. Ya, mana susah penyakitan pulang, laki hilang. Cari. Ya, kadang menerima ketentuan Allah. Hamba Allah tuh al-qadha lillah, kayak Nabi Ayub. Nabi Ayub tuh mohon maaf ibu-ibu, 50 tahun sidin sehat. 1 tahun sidin penyakit. Apa kata Nabi ini? Bin Nabi Ayub itu dalam riwayat 9, dalam riwayat 4. Tahu Ustaz Amin berapa? Jadi ceritanya Nabi Ayub itu ya, ketika diberikan oleh Allah cobaan penyakitnya beletong. Mulai dari kepala sampai ke betis nih, buulat. Jadi sunyaan bini sidin itu minta cerai. Nantu muda anom tuh. Tinggal nang Tuhan. Pokoknya Tuhan ini awet. Nabi Ayub bilang, Bu, tidak cerai juga lah, tidak lah, bertahan dengan abang. Nah, bini macam ini mantap. Kadang-kadang bininya laki sehat, abang sayang. Bini laki berduit, abang mantap. Pas bini laki kada berduit, abang ditendang. Sayangi laki buah, sayangi laki. Kalau malam tuh sembahyang doakan laki, ya Allah mudah laki buah sehat, panjang umur berduit. Ya. Kita itu berkah, didoakan lagi itu, didoakan, enggak berkah. Kemudian apalagi kata bininya tadi, bang, ya sempian ini kan Nabi Allah, doa sempian makbul. Coba berdoa kepada Allah. Apa kata Nabi Ayub? Oh manya, ini Nabi Ayub ini orang harapan. Oh manya, ya kita ini sehat 50 tahun. Baru 1 tahun ulunnya sakit, masuk untung 49 tahun. Subhanallah. Jadi kita ini jangan mikirkan sakitnya. Sehatnya berapa tahun? Nah ibu-ibu nih sehatnya berapa tahun? Baru 1 hari sakit, masuk untung dah tuh. Untung. Nabi Ayub bilang begitu. Akhirnya apa? Iblis kada sanggup lagi. Ya Allah menghebat Nabi Ayub tuh. Nabi Ayub itu Bu, mohon maaf nih mulai kepala sampai ke batis. Satu dia bilang dengan Allah, ya Allah jangan kau hancurkan hatiku, jangan kau hancurkan lidahku. Silahkan badanku hancur, silahkan kakiku hancur, tapi hatiku, lidahku jangan kau hancurkan. Kenapa? Sehingga saya nanti khawatir tidak bisa menyebut asma Allah. Jadi Nabi Ayub itu kalau berwudu mohon maaf ulat nang di mukanya taruh di tempurung. Ulatnya di batis taruh di tempurung. Sudah habis sunyaan sembahyang. Habis sembahyang masukkan lagi ulatnya di kepala, masuk di kepala, ulatnya di kaki, masuk ke kaki. Setahun sidin macam itu. Ya, dalam kondisi susah dan sakit, kada suah Nabi Ayub meninggalkan sembahyang. Ya, hati-hati ini. Pokok dalam hidup kita ini sembahyang ya. Orang kalau sembahyangnya sempurna, Tuan Guru Daud Arif nih, kata ayah kami, Tuan Guru Arif bin Arif, itu mohon maaf sembahyang wudu sidin itu wudu 1 jam, wudu 1 jam, makanya khusyuk.
Kita macam apa nak khusyuk wudu kilat sembahyang 2 kilat. Masuk masjid lambat, keluar lakas sendal orang hilang. Ya. Makanya mohon maaf menerima ketentuan Allah. Yang ketiga, tanda hamba Allah itu apa? Pertama, muhabbatus syar'iyyah. Yang kedua, al-qadha lillah. Yang ketiga adalah ar-ridha lillah. Menerima ketentuan Allah. Kita ini kadang-kadang kada sanggup menerima. Itulah ulun padahkan tadi, ulunnya susah ya Allah, miskin ya Allah. Kadang-kadang miskin dan susah membuat doa kita diijabah oleh Allah. Kadang-kadang tidak tahu kita Bapak Ibu, kenapa di sela-sela kita susah doa kita makbul. Kadang-kadang di sela-sela kita senang doa kita tidak makbul. Kenapa? Kita ridha lillahi ta'ala. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun tadi mengawali kata-kata asra. Apa makna asra? Asra itu asra yusri isra'an. Artinya apa? Yang berjalan malam. Sesuatu yang berjalan malam namanya isra. Bapak Ibu kesini malam-malamnya isra. Jam 10 malam keluar rumah beroko isra. Keluar rumah cari supermi makan isra. Keluar rumah tuh di warung enak isra. Ada juga orang keluar rumah jam 2 malam, jam 3 malam, ya ngambil motor orang, apa ngarannya tuh? Maling. Isra juga. Tapi yang dimaksud Isra ini adalah berjalan malam. Dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa maksudnya? Umat Islam harus bangun malam. Kemudian dari mana? Dari masjid ke masjid. Kita ini mohon maaf Bapak Ibu, mulianya kita orang yang suka ke masjid. Makanya ada ibu bertakut guru, perempuan ini afdalnya sembahyang di rumah kah? Di masjid kah? Bu pernah dengar gak Bu? Pernah Bu ya? Itu ceritanya dulu ada perempuan Arab, dia pakai gelang kaki. Perempuan Arab tuh suka pakai gelang kaki. Ya, jadi kalau di ke masjid berbunyi itu kelinting. Di dalam masjid ada laki-laki. Oleh Nabi bilang perempuan jangan sembahyang ke masjid. Kenapa? Ada laki-laki, timbul fitnah. Makanya perempuan tuh mohon maaf afdalnya sembahyang di rumah. Kenapa? Kalau tidak ada fitnah. Tapi kalau nang tuha ke masjid siapa nanya dia? Tuha. Kalau nang anu bagus di rumah sembahyang. Ya, tapi mau lakinya ke masjid, anaknya ke masjid, menantunya ke masjid, mertuanya ke masjid, afdal sembahyang di masjid. Karena disebutkan tidak ada tempat yang paling mulia kecuali masjid. Dan mohon maaf ulun baca dalam riwayat, ketika terjadi hari kiamat, yang duluan masuk surga adalah masjid, yang bukan manusia. Kalau manusia yang duluan masuk surga Nabi Muhammad, kemudian Abu Bakar, kemudian Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Yang terakhir siapa? Majelis Ta'lim Al-Ikhlas. Amin lah Bu. Amin ya Rabbal. Tapi jangan dikeluarkan. Ibarat majelis kami ini nomor 5. Rasulullah, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Nah, kami yang ke-6. Yang penting masuk surga. Alhamdulillah. Itu kalau manusia. Kalau bukan manusia masuk surga siapa dulu? Masjid. Masjid mana? Masjidil Haram. Nomor 2 Masjid Madinah Aqsa. Nomor 3 Masjid Madinah. Nomor 3 Masjid Aqsa. Nomor 4 Masjid Nurul Yakin. Masjid Nurul. Nomor berapa tadi? Oi, Masjid Nurul Yakin nomor 4. Jangan dikeluarkan, nanti malah Masjid Agung. Jadi nomor 1 Masjid Haram. Lalu takun Ustaz, kenapa Masjid Haram? Coba lihat dalam hadis. Satu waktu Bapak Ibu sembahyang di Haram itu pahalanya berapa? 100.000 kali sembahyang di luar Masjid Haram. Oleh menghitung-hitung dari 100.000 itu sama umur kita 55 tahun. Ustaz Amin berapa umur? Hah? Macam 27. Ini luar biasa Ustaz Amin ini. Ulun lihat Anum sudah bikin majelis luar biasa. Ya, alhamdulillah.
Sempian duduk di majelis ini berkah. Orang datang ke majelis ilmu ini, ibu-ibu, lebih hebat daripada sembahyang 1000 rakaat. Lebih hebat daripada mensolatkan 1000 jenazah. Ada ditunggangi 1000 jenazah meninggal satu hari, ada tidak? Tidak ada. Sempian datang ke majelis ini, sempian duduk ke majelis ini, walaupun goreng, itu sama dengan melebihi sembahyang 1000 rakaat. Tidak ada orang sanggup sembahyang 1000 rakaat. Sayyidina Ali 1000 rakaat. Ya, Ahmad bin Hanbal itu sembahyang satu hari semalam 200 rakaat. Kita jangan 200, salat tarawih yang uyuh. Imam Ahmad semalam suntuk 200 rakaat sembahyang tuh. Ya. Jadi kita ini kadang-kadang bersyukurlah kehadiran Allah SWT. Jadi kalau orang sembahyang di Mekah satu waktu itu 100.000, sama umur kita 55 tahun. Yang paling usia tinggi siapa? Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Hud 480 tahun, Nabi Musa 125 tahun, Nabi Ibrahim 200 tahun, Nabi Ismail 135 tahun, Nabi Ishak 136 tahun, Nabi Isa 33 tahun, Nabi Muhammad 63 tahun. Ustaz Amin 36 tahun. Itu kada sawat satu waktu. Orang sembahyang di Mekah satu waktu sama umur kita 55 tahun. Berarti setengah waktu samen. Hebat. Makanya ibu-ibu mohon maaf, ada duit ke Mekah. Ya. Nah, ada di rumah tuh jual. Emas jual, cincin jual. Ayahnya jangan. Cari. Ya, tulak ke Mekah. Sawit banyak jual, tapi jangan sunyian jual, haram pulang hukumnya. Ya, kalau di Masjid Madinah 1000, Masjid Aqsa 500, Masjid Nurul Yakin 27. Jadi kalau bapak ibu sembahyang di rumah ini mohon maaf, sembahyang Masjid Nurul Yakin 5 waktu itu fardu kifayah. Fardu kifayah ini mohon maaf bukan sembahyang sholat jenazah saja. Makanya MUI kami di Provinsi Jambi sangat hati-hati membuat orang bikin masjid. Bikin masjid itu mudah. Bikin masjid itu paling mudah lah. Nabi itu Isra Mi'raj itu 2 susu, ya putih, dia berapa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Isra Mi'raj naik, sebelum dibedah dikasih susu biar lancar sakit. Ayo, terima kasih. Nabi kan memilih Arab, ya, karena Arab tuh hukumnya haram. Apa kata malaikat? Tuba ya Muhammad, beruntung kau Muhammad. Kalau kau minum susu Muhammad, insya Allah umatmu berkah. Tapi Nabi kadang menghabiskan. Apa kata malaikat? Ya Muhammad, andaikan engkau habiskan minum susu, sunnya umatmu masuk surga. Apa kata Nabi Muhammad? Sini malaikat Jibril, ulun nak minum semua. Tidak bisa Muhammad, ada yang tersisa. Mudah-mudahan kita kata mati, kita tidak masuk yang tersisa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Nabi berangkat, Nabi bersihkan. Dada Nabi itu dibersihkan, Pak. Dalam riwayat, dalam dardir itu diceritakan dada Nabi itu dibedah, dibersihkan hatinya. Pertanyaannya, hati Nabi bersih tak? Bersih hati Nabi. Yang kada bersihnya hati kita. Bu, hati kita ini kada bersih. Tetangga sebelah nukat cincin, awan ini. Tetangga sebelah nukar motor, awan garing. Tetangga sebelah nukar mobil, awan masuk rumah sakit. Tetangga sebelah ngawinkan anak, ninggal. Jadi penyakit hasad tuh dibuang. Apalagi ini bagus nih. Rata bersebelahan sini. Ada berduit yang ke sebelah. Dia ada beranak yang maksudnya disayangi, tetangga sebelah itu disayangi. Ini bagus nih, ya. Ulun melihat ini luar biasa ini, kayak nang di Makkah juga. Nah, lurus ini.
Di sini suntok ke sana. Oh ada juga jalannya. Terus sana tuh kemana tembusnya tuh? Hah? Oh Masjid Al-Falah. Udah ulun lihat ke Mekah nih cuma harta nih. Di Solo gitu juga nih. Ya, jadi rupanya dari sini ini wilayah-wilayah kayak di Yaman. Nah ini Yaman. Jadi orang-orang kadang orang lain ke situ juga. Sama di seberang Jambi itu. Orangnya itu juga. Ya, makanya betul orang Bahari itu nikah tuh kada jauh-jauh. Ya. Bubuhan keluarga sama lah kami dulu. Ulun dulu waktu kuliah di Jambi sudah selesai ayah takutnya kau sudah selesai kah kuliah? Sudah. Minggu depan kawin. Wah, kenapa udah pikir lagi? Ya. Saya bilang, ya anu lah, bertatahan lah ya, jaduan. Jadi bisa, minggu depan kawin. Ya, karena awak nih taat dengan kawitan, ayo ya. Cuman kalau bisa nah dari hatilah dulu ya. Bungas kah? Kada kah? Kata mak, jangan kalau lihat bungas lah. Awak ada wani pang dengan kawitan. Nurutlah. Kau punya baju jas dah siapkannya. Tolong lama anu hati mana begini itu kan salah benci. Kebetulan Masjid Agung Al-Falah tuh lewat anu karena kantor lewat anak-anak itu namanya curono anak lah itu jadian dah. Jadi mohon maaf mudah-mudahan ini kami ini. Kau jangan milih-milih mau menyuruh kawin. Ini sebelah ini banyak nih sebelah kanan. Kau lihat nih sebelah kiri. Nah, ini cocok bu. Kalau sudah anak tuh hendak sama-sama sudah ada banyak mikir mana gawian duit berapa ada mobil kah ada bayar rajin sembahyang mohon maaf ibadah rajin sudah apalagi duit banyak ini macam ini gagah nih siapa ngaranmu siapa? Hah? Rezeki kan bu rezeki ngarannya rezeki. Ini kadang-kadang kau nak dengan anak kami kerja kamu di mana? Uang kamu berapa? Sawitmu berapa? Oh iya, ada jadi ya kia sudah ada kan ya? Sudah ada. Aing riset nih. Ini ada nih ki. Aduh ki. Ini begawi ini anak kami ini alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ringkasnya. Ketika Nabi Isra Mi'raj sampai ke langit, Isra itu dari Masjidil Haram ke Aqsa. Aqsa naik ke langit. Itu kita sekarang 40 harus naik. Duha harus bisa, tahajud harus bisa. Umur 40 macam itu lah, tahu sudah naik itu kalau Mi'raj itu. Makanya batas Nabi kalau orang sudah umur 40 kada suah sembahyang malam, kada suah baca Quran, kada suah ke masjid dikhawatirkan meninggalnya su'ul khatimah. Jadi kalau kita ingin meninggal husnul khatimah usia 40 itu sudah warning gitu. Ya, sudah warning dari Tuhan. Harus naik, umat Islamnya harus naik, termasuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, ketemu Nabi dengan Allah, apa yang diucapkan Nabi? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Tapi jangan gini-gini nah. Kami di Jambi banyak cemini-cemini nah. Tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Entah ditungkal ada kah? Pak, ada tungkal jimin-jimin ini? Ada kah? Tidak ada leh. Belum tahu juga. Jadi tetangga sebelah Ustaz, apa orang itu begini-begini? Rupanya dalam mazhab Hanafi, ketika menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, dia menyebut gitu. Itu asbabul wurudnya hadis itu. Ketika Nabi sembahyang, setan nak masuk. Setan nak masuk masjid, diusir Nabi. Nah, kata Nabi. Karena Nabi tahu kalau setan nak masuk. Pun kita sembahyang gini-gini nih hati setan. Nggak ada.
Makanya kita ini bagus masa kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Kayak 35 gini nah. Tapi jangan cimin-cimin nih, ini Hanafi nih. Sembahyang macam-macam Pak, ada yang lurus nah. Nih lurus, ini Hanafi. Nang model orang nang kedinginan nih Hambali. Ada yang lurus, Allahu Akbar lurus, itu Maliki. Ya. Kalau Imam Syafi'i begini, kalau guru sekumpul tambah 2. Kalau anak santri kami di pondok pesantren sekarang, Allah. Kalau ngapa begini? Supaya kawan berjauh. Model-model orang sembahyang ini ada, nabi putar-putar Allah. Di mana dapat kajian tahu juga kok? Berputar Allah. Orang biasa aja, nih, nah, Allahu Akbar. Nang begini, ini Hanafi. Nih, ada sembahyang macam mana? Nah, dia Hanafi tak? Oi, Hanafi. Ada Hanafi kasih minta maaf lah. Nang model orang kedinginan tuh ada juga, nah. Ini Hambali nih, ini banyak di Mekah nih Hambali nih. Nang lurus tuh Maliki. Nah hebat tuh Allah, nah Imam Samudra bertimbak. Jadi kita ini kadang-kadang melihat nama itu biasa aja, di Makkah itu biasa aja kita. Cuman karena wadah kita Syafi'i, ya Syafi'i lah kita. Ada hukumnya Ustaz, apa hukum sentuh kulit laki-laki beginian? Haram. Yang kedua batal. Di Mekah itu karena sana itu mayoritasnya mazhab Hambali, mazhab Hanafi, maka sentuh kulit itu kada batal. Apa sebabnya? Uduknya uduk Maliki, uduknya uduk Hanafi, baru taklid kita. Mun kita uduk Syafi'i bersentuh kulit batal, bu uduk ulang, sentuh kali batal, bu uduk ulang. Maka tempat uduk itu jauh tuh. Maka diajarkan dalam manasik tuh. Nah, apa yang diucapkan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, apa yang diucapkan Nabi? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Assalamu alayka kata Allah. Ayyuhan nabi wa rahmatullah barakatuh. Oleh Nabi dijawab assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ya Allah, selamatkan saya ya Allah. Selamatkan hamba saya yang saleh-saleh. Nabi sudah sampai kepada puncak yang tinggi, tapi Nabi minta, ya Allah selamatkan saya dan hamba saya yang soleh-soleh. Tidak pernah Nabi bilang, ya Allah selamatkan Fatimah. Ya Allah, tidak pernah Nabi bilang, selamatkan Sayyidina Ali. Tapi Nabi bilang, ya Allah selamatkan saya dan hamba saya yang soleh-soleh. Ini satu contoh seorang makhluk yang mulia ketika sudah sampai kepada puncak yang tinggi masih ingat dengan rumput yang di bawah. Itulah seorang pemimpin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah? Muhammad, saya tidak kasih apa-apa Muhammad. Pada Nabi Musa saya kasih kelebihan mukjizat. Ini hati-hati Bapak Ibu, nih hati-hati nih di akhir zaman, orang kadang-kadang mengistilahkan mukjizat. Padahal dalam terminologi syariat itu ada namanya mukjizat, ada namanya istidrak, ada namanya ma'unah, ada namanya karamah. Kalau mukjizat, kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul itu mukjizat. Nabi Musa bisa membelah daratan, bisa menjadi lautan, mukjizat. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati dan matikan orang yang hidup, mukjizat. Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api Raja Namrud, mukjizat. Ya, tapi mukjizat Nabi kita Muhammad SAW luar biasa. Di antara yang banyak salah satu Al-Quran. Kalau kita ingin berkah dunia akhirat, rajin-rajin baca Quran. Oi, investasi yang bagus di akhir zaman ini anak-anak hafal Quran. Beruntung betuah ibu bapak kalau anaknya hafal Quran. Kita boleh meninggal dunia, tapi ketika anak hafal Quran, amma yatasaalun. Mana adik-adik nih? Nang laki nih, sini kita baca Quran. Siapa dapat nyambung ayat, boleh kasih duit 1 juta. Ayo sini
Ah, ada mic kah? Mic. Sini. Nah, gagah. Assalamualaikum. Ocok neng. Ngaranmu siapa? Siapa? Haki. Oh, Bayi Haki. Dekatkan. Nah, umur berapa? 12. Sekolah di? Ya, kelas berapa? SMA. SMA lah. Hafal Quran nggak? Ya. Al-Baqarah hafal. Ya. Juz Amma hafal. Nyambung ayat kita lah. Bisa nyambung ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima rahmatin minallah linta lahum. Yuk, mantap lah tuh. Rezeki kita hafal juga. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Terus. Terus. Oh, kalau saya jawab tadi sejuta, kalau jadi sejuta. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Apa enggak? Nah, ada jadi kalau dapat tadi 500 loh. Nah, turun pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ulangi. Inna a'taina lam Inna kalam mursalin. Ulangi. Inna pasal inna ini akan ulangi. Inna a'taina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ini dulu. Banyak nih buat duit nih. Nah, kanan nah, umamu ada kan? Tidak ada. Ayah ada. Jangan kasih ya. Sudah. Tinggal. Ayo, siapa lagi? Begini yang pulang. Nih, ya sini. Nah, takut. Ayo, nih. Oi, Saleha. Siapa namanya ini hafal Quran? Neneknya udah apa neneknya? Ayo sini nenek. Ngantoha, ayo. Siapa bisa nyambung ayat? Ayo. Ibu-ibu hafal Waqiah. Bu, siapa yang hafal Waqiah? Ayo, ibu-ibu. Idza waqa'atil waqi'ah. Ada apa? Ya, kasih mic. Oke, kasih mic ya. 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 Mana? Nah, ya. Ya. Ngarannya siapa? Dwi. Siapa? Dwi Astuti. Dwi Astuti. Sekolahnya di mana? Man 1. Man 1. Kelas berapa? Kelas 12. Ya. Sambung ayat lah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi hum fihi mukhtalifun.
Ketawa Ustaz pakai. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rajjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul mas'amah wasabiqun ya sudah nah hijau hijau semua lagi merah tuh ya jangan beli hampir lah sebelah sini ulang nah tuha deh bapak 100 ada kan 100 lagi nih ada ibu ibu inna fatahna laka fatahan mubina ayo siapa ayo siapa inna fatahna laka fatahan mubina ayo nah ada sanggup ini ada sanggup sudah nih nang baju hijau ayo baju hijau sini baju hijau ayo ada selalu bisa sini dulu maju ke depan ayo doa kunut nah ini mantap dikit nah tadi jadi pulang ayo doa kunut nah bisa bu doa kunut ayo soal lagi ibu lagi nyambung ayat lah nih Ustaz Hikmah Al-Hafizah nih ya. Bismillahirrahmanirrahim tinggal lagi Allahumma sholli ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum Bismillahirrahmanirrahim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wallahu la وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس Uslah wallahu yuhibbul muhsinin wallahu yuhibbul muhsinin walladzi nah kada jadi merah tukar ayat Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من Ya, sudah. Kalau lancang tadi merah, ada jadi hijau, mau lagi nggak? Nah, oh hijau. Tanggung nih. Nah halus mana? Nah halus sudah melawan. Nah halus nih. Nih kecil nih, sini nih. Ayo, sini kau. Nah, nih ibu. Oh ibu. Ibu kau bapak mana? Hah? Nih ibunya. Mana? Nah halus nih, Oi. Nih bu. Ibu ya. Ya. Ayo sini. Ayo coba dikit. Nah kedua nih. Nih begini nih, sini. Ayo. Nih. Nah halus nih. Bisa nih. Tuh nah halus tuh. Yang kecil tuh. Iya sudah nih. Nang di belakang itu tuh. Yalah, bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada jadi nih. Ada jadi habis. Masukkan lagi mah. Sudah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mukjizat, kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul itu mukjizat namanya. Kalau karamah wali-wali. Kalau istidrak orang awam diberikan Allah kelebihan. Kalau maunah orang soleh. Ulun ada melihat di TV artis, bu artis, bulik dari Makkah sampai ke Indonesia di bandara itu ditakutin wartawan, Mbak, bagaimana perasaan Mbak berada di Makkah? Alhamdulillah, saya dapat mukjizat. Sebulan kulihat bingking pulang. Mbak artis menyanyi pulang, maka baju pakai baju anak. Ke atas kelihatan, bawah kelihatan. Ulun ini jadi masalah ngalih kadang-kadang. Ulun suah nasihat perkawinan nasihat perkawinan. Jadi kata panitia guru meningkat ceramahnya jangan panjang-panjang. Karena nasihat perkawinan itu jemaah banyak katanya. Nanti nada tangan. Ulun bilang kada jadi masalah. Yang penting amplopnya. Panitia tenang. Jadi waktu habis nasihat perkawinan, ulun cuma 15 menit ya. Saya bilang ada apa bu? Makanya saya disuruh cepat-cepat. Nanti ada artis. Yang nyanyi itu ada artis dari Jakarta. Dan dia masalah turunlah habis ceramah turunlah dari segini turunlah di bawah naik artis. Depan kami nih artis tadi. Maka di sini nampak pusat nampak nyaman pusat putih hiram. Maka beranting-anting pulang. Ya, dilihati berdosa, kada dilihati mubazir. Allah sedih kadang-kadang. Makanya kadang-kadang dulu ada ditungkangi tuan guru, Muhammad tuan guru. Kadang-kadang dia datang ke orang pengantin tuh bubuliknya. Ada dulu datang ke tempat orang aruhan tuh hukumnya wajib tuh. Orang mengundang pengantinan datang tuh hukumnya wajib. Tapi karena di situ tuh artis banyaknya bubulik guru tadi. Kenapa? Ada maksiat. Kita nih payah, kita nih kada datang dibilangnya. Payah datang, payah pula. Jadi kadang-kadang ngalih kita nih. Ya. Makanya ulama-ulama dulu tuh hati-hati sekali itu. Ya, Anda balik cerita kita tadi. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dia melaksanakan Isra Mi'raj satu, Nabi itu kuncinya itu senantiasa ingat kepada Allah dalam situasi apa saja, senangkah susahkah ingat Allah. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa hubungan kita dengan Allah. Semakin banyak hubungan kita kepada Allah, Allah suka.
Jadi mohon maaf, kita ini jangan sembahyang 5 waktu aja. Sembahyang 5 waktu tuh Pak, mohon maaf, kewajiban gitu. Tapi harus ditambah, ada qabliyah ba'diyahnya, ada ba'diyahnya, ada sunnah-sunnahnya, ada duhanya, ada tahajudnya, ada hajatnya. Naik kelas kita. Jadi mau kita umur 50 tahun sembahyang wajib saja, kada duha, kada naik-naik. Makanya ada orang naik kelas, awak kada naik kelas. Yang ketiga, peristiwa Isra Mi'raj itu mohon maaf, membawakan kita senantiasa ingat kepada Allah. Kesimpulannya, pertama, umat Islam harus Isra. Dari mana? Ke masjid, jangan ke kafe. Yang kedua, umat Islam harus Mi'raj, harus ada peningkatan ibadah kita kepada Allah. Yang ketiga, umat Islam ruhama bainahum, penyayang. Jadi kalau ada orang ini, mohon maaf nih, ada orang rajin sembahyang tapi kada penyayang, itu bukan bisa itu. Lihat kan wali-wali Allah, ayah kami itu, orang ke rumah tuh kasih limping, pasti kasih limping. Ruhama bainahum. Jadi syarat wali itu salah satu penyayang. Jadi kalau ada yang rajin sembahyang kada penyayang, berarti sembahyangnya kada betul. Apalagi penyarikan. Ya, piring terbang, cangkir terbang. Orang tidak ada terbang. Ya, Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, penutup. Ketika ada orang meninggal dunia, Nabi tidak bisa sembahyang. Disuruh Abu Bakar. Begitu usolli ala hadzal mait, ini keranda bergerak-gerak. Ketika dibuka keranda jenazah, ada seekor ular menyiksa jenazah tadi. Para sahabat itu pada pulang, ada ngambil kayu, ngambil parang, macam-macam untuk membunuh si ular tadi. Baru saja ingin membunuh ular tadi berkata atas izin Allah. Apa kata ular? Hei tuan-tuan, kenapa Tuhan ingin membunuh saya walhal saya tidak pernah bersalah kepada tuan-tuan? Lantas Abu Bakar bilang, hei ular, kenapa kau siksa dia dan apa kesalahan dia? Kata ular, saya diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla menyiksa jenazah ini hingga hari kiamat. Ada 3 salahnya. Apa salahnya? Pertama, kata ular, iza ja'atis shalah la yaji'ul jamaah. Apabila suara azan sudah berkumandang, dia tidak mau sembahyang berjamaah. Makanya hukum sembahyang berjamaah bagi laki-laki fardu kifayah. Kalau begini sembahyang ke masjid itu hukumnya sunnah. Makanya kata Ustaz Abdul Samad, laki-laki yang soleh, laki-laki yang sembahyang ke masjid. Mun ada laki-laki sembahyang di rumah bukan soleh, solehah. Kedua, kesalahan jenazah ini kata ular, la yakhruzu zakatan min mali, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat harta. Yang ketiga, la yasma'u qaulal ulama, tidak mau dengar nasihat para ulama. Pengen saya berlama-lama karena waktu yang misahkan kita. Tadi kalau Ustaz Amin pakai pantun, saya pakai pantun juga. Ayam putih terbang ke jambu, sudah ke jambu, ke jamban pulang. Awak putih belaki guru, sudah guru hansip pulang. Apa lagi? Allahumma shalli ala Muhammad. Kuntilanak main sepeda. Ada dah kulintak kuntilanak main sepeda. Kuntilanak main sepeda. Ada nang tuha-tuha ada sini. Nang di belakang tuh nang tuha-tuhana. Khusus pantun nang tuha-tuha. Kuntilanak main sepeda kejubur sumo. Nang tuha-tuha jangan lawas mandang wajah saya. Nanti malam gak bisa tidur. Apa lagi nih? Apa lagi pantunnya sudah lagi lah. Kurang lebih ulun mohon maaf, ulun ampun, tidak ada maksud apa-apa. Terima kasih panitia yang sudah mengundang ulun datang ke sini. Mudah-mudahan berkah. Majelis ikhlas ini mudah berkah, berkah dunia, berkah akhirat. Majelis juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kalau ada salah ulun mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.